kembali ke acara Sabda Youth. Oke, ini adalah Sabda Youth yang ke episode yang ke-135 teman-teman. Senang banget bisa ketemu lagi sama teman-teman di acara live Instagram dari Sabda Youth ini lagi ya. Tentu untuk membahas topik-topik yang menarik ini, aku nggak mau sendirian teman-teman. Aku mau invite teman-temanku yang lain untuk ngobrol bareng juga ya. Sudah hadir semua nih, sudah bergabung. Boleh dong kenalan dulu. Asal dari mana, namanya, pelayanannya di mana, mulai dari Kak Ray, terus Kak Billy, Kak Sivera, terus aku. Oke, teman-teman, salam kenal semuanya. Yang nggak asing ya sama aku, yang biasa di Sabda Youth juga, dan kali ini masih di Sabda Youth. Ya, domisiliku Kediri, teman-teman, dan pelayanan di Sabda juga. Thank you, salam kenal. Salam kenal. Lanjut Kak Billy. Oke, nama saya Billy, saya pelayanan di Surabaya di BFA Fresh Anointing, saya pelayanan full time, saya main musik juga, membawakan firman Tuhan juga, sekarang lagi studi S2 di STTII Surabaya. Oke, halo semua, namaku Sivera Yusiana, bisa dipanggil Vera. Saya asli Tulungagung, tapi saat ini saya di Makassar, karena saya melayani di gereja Kristen Kalam Kudus di Makassar. Salam kenal. Kenal kakak. Kenalin, aku Yola, host magang di Sabda Youth ya. Teman-teman pasti teman-teman biasa lihatnya itu Kak Ray, kali ini beda gitu ya orangnya. Nah, kali ini aku akan jadi host di acara Sabda Youth sementara ini. Nggak tahu sih sementara atau seterusnya ya, belum tahu. Namanya gitu ya. Betul. Kak Johan Coy, shalom kakak, Kak Johan. Oke, di sini ada yang udah mulai ngecium bau-bau nggak nih teman-teman? Bau-bau Natal, Bau-bau apa nih? Ngecium. Bau-bau Natal. Natal udah mulai deket ya? Udah tiba-tiba dimasukin grup panitia Natal belum teman-teman? Banyak ya. Udah banyak loh. Dapat bagian apa nih teman-teman di grup panitia Natal? Artinya ada macam-macam ya. BTW memang ya kalau soal perayaan Natal kita itu cenderung prepare-nya itu lama gitu. Bahkan ada yang prepare perayaan Natal itu dari bulan Oktober. Tapi enggak kalian. Seringkali kalau perayaan itu persiapannya itu lama gitu. Tapi lupa persiapan hati untuk menyambut Yesus itu sendiri. Ini yang nanti yang akan kita diskusikan supaya kita itu berhenti sejenak untuk mempersiapkan hati untuk menyambut Natal. Oke, mari kita diskusikan. Untuk teman-teman di rumah, untuk peserta, boleh banget bagiin link Sabda Resources ke teman-teman lainnya ya. Peserta juga boleh banget kasih tanggapan, pertanyaan, ditulis aja di kolom komentar. Oke, kita akan mulai acara Sabda Youth pada malam hari ini. Untuk doa pembuka, saya minta untuk Kak Sivera. Oke, teman-teman mari kita bersatu di dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk kasih Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai sharing kami satu dengan yang lain. Tuhan memberkati setiap kami supaya pembicaraan kami dipimpin oleh Roh Kudus, bahkan juga setiap teman-teman kami akan menonton, mereka juga boleh diberkati sehingga setiap kami boleh sama-sama bertumbuh iman kami di dalam Tuhan, dan setiap pembicaraan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, membawa kami mengalami Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan, berkati live Instagram kami pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. 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 Oke, topik kita hari ini adalah post before the celebration teman-teman. Ini aku yakin kalimat yang jarang ya kita dengar, kalau baca itu pasti kayak bertanya-tanya, apa sih maksudnya ini gitu. Itu yang akan kita diskusikan teman-teman. Apa sih artinya pause sebelum perayaan Natal? Kita tahu ya, Natal itu kan sibuk-sibuknya, tapi malah kita perlu pause. Jadi apa menurut teman-teman arti pause sebelum perayaan Natal? Ya, menurut saya arti pause itu sendiri kan jeda ya. Jadi pause before Christmas atau sebelum Natal itu artinya kita tuh sedang memberi jeda waktu untuk kita menenangkan diri, mempersiapkan hati kita untuk mempersiapkan sungguh-sungguh sebelum perayaan Natal itu sendiri sih kalau dari saya. Kalau dari saya, untuk memastikan
apa yang kita kerjakan tuh sesuai dengan tujuannya. Pasti sibuk banget kan dengan hingar-bingarnya latihannya, yang main musik, yang drama, yang panitia kita siapkan apa, kita budgeting semua acara. Tapi kalau kita sibuk dengan berbagai hal itu, kadang-kadang tuh kita lupa tujuan esensi Natal itu apa. Dengan kita pause itu kita menyamakan lagi tujuan kita tuh apa sih merayakan Natal. Sama seperti Maria dan Marta, yang Marta sibuk gitu ngerjain sana sini, tapi Maria tuh memilih bagian yang terbaik. Tuhan katakan Maria tuh memilih bagian yang terbaik dengan dia pause itu, begitu loh. Dan demikian pula kita, teman, sebelum kita menyambut Natal dan sebagainya, mari kita pilih bagian yang terbaik itu, kita pause dulu supaya apa yang kita lakukan, teman-teman, sesuai dengan tujuannya. Ya. Sepakat banget bahwa memang itulah sebenarnya yang harus kita lakukan, yaitu pause, yaitu jeda. Kalau lebih sederhananya sih, jeda itu untuk melihat ke dalam diri kita gitu ya teman-teman. Kalau Natal kan biasanya kita sibuk melakukan sesuatu untuk persiapan itu semua, artinya untuk keluar gitu. Tapi pause yang kita maksud ini atau yang akan kita diskusikan lebih dalam tentunya itu lebih melihat ke dalam, artinya ya refleksi ya gitu. Apa sih makna Natal itu sesungguhnya, dan ya sepakat dengan Bang Billy tadi, mengapa harus ini, mengapa harus melakukan ini, mengapa mungkin juga bahkan budgetnya segini gitu. Ya itu ya bisa relate ke situ. Ya intinya melihat ke dalam juga lah. Itu. Jadi Kalau dari aku, pause, ada kalau dari KBBI itu pause kan artinya istirahat sama jeda gitu. Nah, pause sebelum perayaan Natal itu artinya itu mengambil waktu sejenak gitu, berhenti dari kesibukan kita, dari rutinitas kita sehari-hari, dari hiruk-pikuk lingkungan kita gitu, supaya kita itu benar-benar merenungkan makna Natal yang sebenarnya gitu. Jadi pause itu nggak sekedar berhenti atau jeda atau istirahat aja, tapi benar-benar mengarahin fokus kita sama juru selamat gitu. Ya, bener ya. Jadi maksudnya pause ini bukan berarti kita diem aja nggak jelas, tapi pause ini benar-benar kita ambil waktu khusus sama Tuhan dengan berdoa, merenungkan firman Tuhan. Bisa juga merenungkan apa sih makna Natal itu sendiri, supaya waktu kita merayakan Natal, kita tuh sudah siap. Nah, itulah tujuan pause itu sendiri ya berarti. Iya. Silakan Bang Kalau Bil. aku mau Yola ya. bagaimana nih cara teman-teman pause di tengah kesibukan atau mungkin kerja, kuliah, atau rutinitas sosial tapi teman-teman nih? Gimana cara teman-teman itu bisa pause gitu di tengah hiruk-pikuk ini? itu ada pertanyaan tuh, teman-teman. Kan dalam masa pause pikirannya nggak bisa di pause, kepikiran terus kalau nanti dia nggak beres, gimana tuh? Itu Kayaknya senada dengan pertanyaan Yola tadi ya. Ya menurut Kalau teman-teman? Oke, kalau aku cara pause di tengah kesibukan itu sebenarnya nggak harus rumit atau nggak harus lama gitu ya. Yang penting itu kayak kesadaran atau niat kita gitu untuk berhenti sejenak, datang ke Tuhan gitu, menyambut hadirat Tuhan gitu. Misalnya kita mulai renungan lah 5 menit aja, entah pagi sebelum aktivitas atau malam mungkin sebelum kita tidur gitu, membaca Alkitab atau berdoa gitu, merenungkan, itu juga salah satu bentuk pause. Jadi pause itu nggak memerlukan waktu yang lama gitu sih. Ya, kalau saya pribadi biasanya benar-benar sebelum Natal tuh saya ambil waktu pribadi supaya saya merenungkan bahwa jangan-jangan selama ini saya tuh terlalu sibuk sana sini urus acara Natal, acara dekor gitu. Akhirnya pelayanan pun nggak maksimal. Jadi pause ini pun waktu saya mengambil jeda untuk dengar Tuhan berbicara lewat firman Tuhan, lewat doa, begitu sih. mungkin kalau dari saya tambahin ya, mungkin dalam setiap persiapan acara, kadang-kadang kita sibuk dalam hal-hal teknis gitu, dekornya gimana. Pernah nggak sih teman-teman, dalam kepanitiaan itu kita doa dulu, misalnya sebelum ibadah kita renungan dulu, supaya apa yang kita lakukan tuh tepat, on point gitu. Ya. Jangan sampai Aristoteles kan pernah bilang, ikan tuh ikan tuh punya insang untuk dia hidup dalam air gitu. Burung tuh diciptakan untuk terbang gitu. Jadi
jangan sampai kita menggunakan alat yang sama, tapi kita pasti melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan tujuannya masing-masing gitu. Itu sih. Ya, dari sisi kesehatan juga kan aku pernah dengar ya, untuk membuat kita lebih rileks tuh coba tarik nafas dari hidung, buang dari mulut. Nah, itu kan bisa dilakukan. Itu kan juga ya tergolong pause lah menurutku ya, meskipun hanya sejenak mungkin ya, untuk bernapas sehingga lebih rileks, pikirannya juga bisa lebih ringan gitu, nggak kepikiran terus. Kita jedakan minimal seperti itu. Ditambah lagi dengan nyambung dengan Bang Billy tadi, tambah doa, nyambung dengan si Vera tadi, tambah refleksi pribadi, renungan pribadi, itu jauh lebih baik tentunya gitu. Tapi langkah awal sejenak gitu ya, di tengah kesibukan, pikiran yang kemana-mana, napas saja dulu. Kita kadang lupa napas gitu ya teman-teman. Ya. Dan mungkin kita berdoa itu membuat tenang sih, maksudnya dalam arti kita sebelum persiapan, sebelum acara kita berdoa ya nggak sekedar 5-10 menit, tapi mungkin bisa lebih panjang, itu membuat tenang ya, terutama dalam acara persiapan acara seperti ini kita menampilkan drama yang ditampilkan, dan mungkin di dalam kepanitiaan kita pun ada drama teman-teman. Sering gak sih teman-teman mengalami drama di dalam setiap organisasi atau kepanitiaan itu? Mungkin ada drama-dramanya begitu, tapi dengan kita post itu bisa menenangkan kita, dan bagaimana kita mengambil jalan keluar begitu. Karena namanya kita mempersiapkan event itu hal-hal yang rumit terjadi ya. Ada nggak sih teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama? Pasti kalau dalam panitia banyak kepala, jadi banyak pendapat, banyak juga mungkin berbeda pendapatnya, akhirnya bentrok satu sama lain, itu pasti sih. Cuman ya bener sih, penting banget pause itu juga supaya ketika kita lagi sakleknya, burnoutnya pikiran kita dengan kepanitiaan, dengan acara, supaya kita lebih tenang juga, bisa berelasi dalam panitia, supaya pelayanannya pun juga bisa lebih maksimal, damai sejahteranya juga semuanya didapat gitu sih. Iya, Yang setuju menarik. sih aku. Oh, Jula. Ini silakan Yul. Sorry, nggak kelihatan. Oke, setuju sama teman-teman. Kadang itu perlu banget ya, penting banget harus berdoa dulu karena pastinya mempersiapkan yang terbaik itu kan untuk Tuhan. Jadi sebelum latihan, sebelum memulai ibadah atau memulai mungkin kita merencanakan pun harusnya kita juga mulai dalam doa gitu, minta bimbingan Tuhan juga supaya nanti kalau ada mungkin ada masalah itu bisa apa ya, tolong gitu. Itu sih dari aku. Ya kalau bicara drama tadi sih pasti kayaknya nggak tahu ya sih, aku takut memastikan sih. Ya sebagian besar lah, sebagian besar ada lah gitu ya perbedaan-perbedaan yang buat drama. Kalau dari pengalamanku tahun lalu gitu ya, Natal gerejaku juga ada drama, bahkan drama terjadi pas masih acara gitu. Itu agak berantakan sih gitu ya, dan ya dilihat malu gitu. Tapi ya itulah bagian dari proses, dan memang benar perlu pause, karena kalau nggak ada yang pause, wah sudah tambah membara itu gitu. Dan ya yang teman-teman sampaikan tuh baik sekali sih, memang doa adalah kunci gitu ya. Sering kan teman-teman dengar gitu, di saat kamu tidak membutuhkan berdoa atau merasa tidak perlu berdoa, disitulah sebenarnya kita sedang perlu berdoa gitu kan. Dan penting juga buat ketika pause itu kita bisa menurunkan ego kita ya, karena salah satu hal melencengkan tujuan itu ego kita. Ini harus bagus. Saya pemain saksofon harus kelihatan paling keren. Pokoknya gue harus. Jadi akhirnya teman-teman, kadang-kadang acara-acara seperti ini tuh bukan ajang kolaborasi, bukan ajang bukan sebagai sarana kolaborasi, tapi malah menjadi apa ya? Menjadi sarana kompetisi antara pelayan Tuhan. Saya sering melihat seperti itu. Penting juga untuk kita memastikan nih, benar siapa yang kita layani gitu. Apakah kita melayani Tuhan atau jangan-jangan kita melayani diri kita sendiri, seperti itu. Ya benar sih, jadi waktu kita berdoa juga salah satunya penyerahan diri ya, sebelum kita melayani Tuhan. Supaya ketika pelayanan pun motivasinya benar, sama seperti yang disampaikan oleh kakak tadi, kadang kita tanpa sadar sedang menunjukkan diri kita.
Padahal harusnya yang kita tunjukkan ya kasih Tuhan itu, supaya semua orang yang ikut dalam perayaan Natal mereka pun merasakan kasih Tuhan, mengingat kasih Tuhan, bukan untuk ajang menunjukkan diri atau talenta. Ya teman-teman sendiri biasanya merasa perlu atau pernah melakukan pause tuh di momen apa gitu? Kalau Bu Evi komentarnya kan ini, doanya biasanya pas mau latihan atau perform aja, hiks, supaya lancar. Nah kalau teman-teman sendiri biasanya melakukan pause itu kapan gitu ya? Itu Oke, ada, teman-teman. ya silakan Kalau nggak? aku sendiri biasa melakukan pos itu sama kayak Bu Evi tadi. Itu biasanya itu belum ibadah, terus sebelum ibadah, sebelum latihan, setelah ibadah itu pasti biasanya itu ada saat teduh gitu. Itu menurutku juga pos gitu, saat berteduh setelah dan sebelum ibadah. Itu sih. Ini ada statement menarik ya dari KRBK ya. Kalau memang dari tradisi-tradisi yang memang memperingati ada akannya dulu. Dan ini sebenarnya tradisi yang bagus yang memang harusnya kita lakukan begitu. Ada masa advent 1 bulan sebelum Natal tuh kita benar-benar mempersiapkan, bukan cuma sekedar istirahat fisik dari Tuhan, melainkan waktu yang disengaja untuk mempersiapkan spiritual dan mental. Ini penting banget sih supaya ya meminimalis, bukan hanya sekedar meminimalisir hal-hal buruk terjadi, tapi memastikan, balik lagi ke poin saya utama, tujuan kita benar. Oke, jadi dari definisi yang tadi kita sudah sharingkan satu sama lain, sebenarnya pause itu memang perlu, sangat perlu bahkan diperlakukan oleh semua orang Kristen secara khususnya ya sebelum memasuki perayaan Natal. Tapi mungkin juga nggak semua setuju untuk harus melakukan pause karena pasti ada kesibukan satu dan lain hal, persiapan yang mungkin juga sangat mengejar waktu gitu. Tapi mari kita cari tahu kira-kira sebenarnya sepenting apa sih kita perlu pause sebelum merayakan Natal itu. Apa sih benefitnya kita pause before Christmas menurut teman-teman? Ya benefitnya tentu banyak ya teman-teman, nanti juga boleh tambahkan. Tapi menurutku dengan pause itu kita sedang membentuk, menciptakan ruang kosong gitu ya untuk Tuhan yang bertahta, yang memimpin, sehingga apapun yang kita lakukan tuh tujuannya Tuhan. Terkadang kan kita terlalu memikirkan ini itu sehingga tidak ada space untuk Tuhan gitu. Kita atau bahkan lupa untuk Tuhan ya. Nah, dengan kita pause ini kita jadi punya sisi-sisi itu gitu, atau ruang kosong itu yang benar-benar tersedia untuk Tuhan bertahta. Bahkan ruang kosong itu bukan ruangan yang nyempil di pojokan belakang gitu ya, enggak, tapi yang terdepan, yang utama justru. Itu sih. Oke, aku teman-teman ya. Kalau aku benefit pos sebelum Natal bagi aku sendiri itu mendapatkan apa ya? Kayak sukacita yang sesungguhnya gitu. Nggak cuman dari apa hadiah Natal, dari makanan, dari perayaannya aja, tapi benar-benar sukacita yang kayak dari hati gitu. Pengenalan akan Kristus itu sendiri, merenungkan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa memberikan dirinya di kayu salib gitu. Itu menurutku memberikan apa ya, rasa syukur, rasa terima kasih gitu. Saat kita pause sejenak, kita fokus gitu sama Tuhan gitu, kita akan mengalami apa ya, kayak sukacita, kayak rasa syukur yang nggak tergantung sama keadaan di sekitar kita gitu sih. Dan istirahat itu juga mengandung makna teologis ya, supaya gimana caranya supaya nggak berat ya. Tuhan menciptakan hari ke-7 untuk manusia itu beristirahat begitu loh. Jadi istirahat itu bukan sesuatu yang salah, tapi memang didesain untuk 6 hari kita bekerja, tapi ada waktu kita memang istirahat itu bukan bukan sekedar istirahat fisik, tapi kita bisa punya momen waktu dengan Tuhan. Dan ingat juga kita sebagai diciptakan sebagai makhluk yang berelasi dengan Tuhan. Jadi what's the point kita bisa mengerjakan segala sesuatu yang bagus, perayaan yang wow gitu. Apa bedanya dengan sekedar event celebration yang dilakukan sama IO-IO di luar sana dengan kita sebagai gereja, sebagai umat Tuhan, kalau kita nggak punya relasi dengan Tuhan gitu. Ya, jadi benefitnya itu menurut saya ya jadi waktu untuk saya introspeksi ya dengan diri saya sendiri, refleksi itu tadi supaya di tengah kesibukan ini jangan sampai fokus saya ini teralihkan ke acara, ke persiapan, tapi bagaimana saya bisa memfokuskan kembali
kepada makna Natal supaya pelayanannya lebih meaningful, perayaannya pun lebih meaningful tentang pusatnya ke Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, dengan demikian kan kita ketika paus tuh lebih membuka telinga kita lebar-lebar untuk mendengarkan suara Tuhan gitu ya. Bukan suara ketua panitia, ya representasi Tuhan juga sih. Tapi maksudnya yang utama prioritas adalah suara Tuhan ini gitu. Karena kan ketika Allah berbicara ke Elia ya kalau nggak salah kan lewat angin sepoi-sepoi ya di satu Raja-Raja 19 gitu kalau nggak salah ya sekitar itu. Nah di situ kan berarti tandanya ada kalanya memang atau bisa aku gambarkan tuh Tuhan tuh bersuara tetapi di tengah keramaian yang sering sekali membuat kita nggak dengar gitu. Dan itulah manfaat benefit dari Paul. Kita bisa mendengar Allah dengan suara lebih tajam. Itu sih. Wah, gimana tuh maksudnya mendengar suara Allah tuh, Bang? Dielaborasi lagi dong, Bang. Ya, mendengar suara Allah tentunya ada muncul kepekaan ya di dalam hati kita, telinga kita, apa sih yang Allah mau dan Allah tuntun gitu di dalam spesifik mungkin di dalam gereja kita ya gitu. Tentunya kan gereja kita punya dalam tanda petik tema masing-masing ya. PGI sudah mengaturnya tapi gereja juga banyak sekali yang bebas juga mengatur temanya masing-masing dan disitulah di titik-titik itulah kita tahu kan apakah tema ini benar-benar dari Tuhan atau enggak. Nah untuk mendengarkan suara Tuhan lebih tajam itu ya kita bisa dari firman itu sendiri tentunya kan. Nah, firman itulah suara Allah gitu kan. Ya jadi kita memperbanyak firman Allah gitu atau lewat tanda-tanda lain yang Allah kehendaki juga gitu kan, bisa lewat mimpi mungkin atau apa gitu kan, atau tiba-tiba bisikan dari angin sepoi-sepoi juga gitu ya, bisa jadi gitu ya. Kita nggak sedang membatasi Allah gitu kan, tapi yang jelas kita mendengar suaranya. Menyambung dari itu ya, saya pernah diundang jadi pembicara di satu SD waktu itu tema Natal PGI tahun lalu kalau tidak salah, mari sambut Kristus lahir di Bethlehem kalau nggak salah, kurang itulah Kristus lahir di Bethlehem. Tapi ketika saya mempersiapkan itu, Kristus lahir di Bethlehem mungkin 2000 tahun yang lalu. Lantas di mana dia lahir sekarang yang menjadi relevansi dengan jemaat saat itu? Disitulah saya mulai dengan paus itu saya bisa menyampaikan pesan lebih dalam gitu. Anak kecil dari kelas 1 sampai kelas 6, Kristus lahir tuh bukan sekedar di Bethlehem tapi di hati kita gitu. Jadi disitulah saya men-shift 2000 tahun lalu Kristus lahir di Bethlehem, tapi sudahkah Kristus lahir di hati kita saat ini? Dan teman-teman yang live, sudahkah Kristus lahir di hati teman-teman sekarang? Jangan sampai kita jadi calo angkot, teman-teman tahu calo angkot? Cimahi Surabaya, kita membawa orang untuk pergi, tapi kitanya nggak pergi, teman-teman. Itu menjadi sesuatu yang ironis ya, teman-teman, menurut saya ya. Ya, tentu sebelum melayani, benar ya apa yang disampaikan sama kakak-kakak tadi, ya kita tahu terlebih dahulu melakukan paus supaya kita benar-benar tahu makna Natal, kita lebih dahulu merasakan kasih Tuhan itu sendiri, supaya ketika kita melayani, pelayanan kita tuh nggak kosong, seperti yang tadi juga udah ada dibahas ya, supaya pelayanan kita nggak kosong, dan kita pun bisa menyampaikan makna Natal itu sendiri dalam pelayanan kita, atau dalam perayaan itu bersama-sama. Oke, aku nambahin dikit. Aku setuju sama yang tadi disampaikan sama Kak Ari. Paus ini juga benefitnya itu kita dapat mendengarkan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bukan kita ingin Tuhan menyesuaikan sama kehendak kita. Kadang itu kita ngerasa mungkin keputusan ini udah sesuai gitu. Ternyata keputusan Tuhan, keinginan Tuhan itu bukan itu. Itu membuat kita itu lebih peka lagi dengan paus itu. Dengan kita merenungkan, kita berhenti sejenak, kita memberikan waktu untuk Tuhan gitu, itu akan semakin membuat kita itu memiliki kedekatan juga sama Tuhan. Itu sih kalau menurutku sendiri di tengah kesibukan yang biasa kita. Ya, ini ada dari teman-teman kita yang memberikan komentar ya, dari Mili. Benefit yang dirasakannya adalah memberi ruang untuk doa, renungan, baca firman, sehingga hubungan kita dengan Tuhan semakin intim.
Dan dari Kak Neki juga menyampaikan ada ruang yang lebih besar untuk Tuhan secara pribadi di saat orang-orang mungkin riuh dengan kesibukan menjelang Natal. Dan itu menurutku ya tepat sekali sih. Memang itulah benefit dan memang itu harusnya yang dibutuhkan kan. Banyak sekali yang nggak merasa itu sebagai sebuah kebutuhan sehingga ya tidak mau pause. Wah, keren banget sih sebenarnya. Makna pause ini dalam banget gitu, luar biasa. Karena dalam masa-masa ini kita bisa jadi punya ketajaman untuk kita bisa membedakan kita tuh sebenarnya hanya sekedar melakukan perayaan Natal atau sebenarnya kita sedang menyambut Kristus gitu. Pernah nggak sih teman-teman mendapatkan pemahaman tentang ini? Yuk dibagi pemahaman tentang bagaimana membedakan melakukan perayaan Natal dan memang kita menyambut Kristus dalam diri kita. Oke, kalau dari aku sendiri, kalau merayakan Natal itu identiknya itu sama hadiah, lagu, Natal, makanan, atau kado-kado gitu. Atau menghadiri ibadah gitu. Tapi memang semuanya itu juga baik gitu. Tapi itu juga bisa buat buat sukacita juga, bikin happy juga. Tapi kadang perayaan yang seperti itu kan malah bikin itu jadi sebuah tradisi atau hanya rutinitas-rutinitas yang kita lakukan tahunan gitu. Tanpa kayak menyentuh hati kita sendiri secara pribadi gitu. Sementara menyambut Yesus ini kayak jauh lebih jauh lebih pribadi, lebih rohani gitu. Ngomongin gimana kayak membuka hati kita untuk menyambut Tuhan. Gitu. Biarkan Tuhan itu masuk ke dalam hati kita, memimpin hidup kita gitu. Mengakui kalau kita itu kayak butuh Tuhan gitu. Jadi kita itu menyambut Tuhan, menerima Tuhan, bukan cuman perayaannya aja, tapi pas kehidupan kita sehari-hari, dalam cara kita berpikir, bertindak, mengasihi sama, itu kita perlu Tuhan. Jadi kita harus menyambut. Iya, tadi ada singgung tentang sukacita ya. Mungkin yang beda, menjadi pembedanya salah satunya sukacitanya. Kadang kalau merayakan Natal tuh kita fokus ke sukacita duniawi yang tadi disampaikan. Hadiahnya, perayaan harus meriah. Lebih fokus ke kegiatan yang ada. Tapi seharusnya kalau menyambut Yesus itu bicara tentang sukacita yang kekal. Gimana kita benar-benar menyambut Tuhan dalam hati kita, dalam hidup kita. Yang menjadi fokusnya di dalam hati kita. Yang satu tadi kegiatan yang duniawi mungkin, yang satu lagi bicara tentang hati kita yang disiapkan untuk menyambut Tuhan Yesus Sang Raja itu sendiri. Ya, oke ya. Sebenarnya kita merayakan atau bedanya merayakan dan menyambut Kristus itu ya bisa kita nilai dari dekorasinya meskipun nggak benar-benar valid. Terkadang memang dekorasi kan mendukung untuk membangkitkan suasana, vibes-nya. Karena agak lucu juga kalau kita dekorasi Paskah, tapi acara kita Natal gitu kan ya agak aneh juga gitu ya. Tapi ya di sisi lain kalau terlalu fokus kepada dekorasi ya pada akhirnya kita jadi melenceng gitu atau kita nggak benar-benar menyambut Yesus ya, tapi menyambut suasananya, menyambut dekorasinya dan itu ya bisa dibilang fatal sih harusnya kan yang kita sambut Yesus gitu. Ini ada komentar dari Ibu Evi. Kalau kombinasi keduanya bisa dong ya merayakan Natal dan menyambut Kristus. Bisa sih kalau menurutku itu keseimbangan deh. Natal bisa tetap menyenangkan dengan dekorasi, dengan kumpul bersama-sama. Tapi perlu dimulai juga dari hati gitu. Mengingatkan kita untuk pause juga, untuk mengingat siapa sih yang sedang kita rayakan ini? Apakah kita merayakan diri sendiri atau merayakan Kristus gitu, kelahiran Kristus gitu. Kita harus melibatkan Kristus juga di tengah perayaan-perayaan. Misalnya kita bisa baca Alkitab sebelum belum tidur, atau kita bisa putar-putar lagu rohani juga. Adakan waktu doa bersama mungkin dengan keluarga, untuk pos bersama keluarga, itu juga bisa. Mungkin contoh paling konkret bagaimana perayaan Natal di Alkitab itu oleh orang-orang maju. Tadi sudah disampaikan mereka memberikan persembahan, tapi sebenarnya jalan mereka itu jauh loh. Mungkin jaraknya kayak dari Surabaya sampai Palembang, enggak nyebrang laut mereka. Mungkin dari Surabaya sampai Jakarta, teman-teman. Mereka berjalan dengan beribu-ribu kilometer dengan jumlah banyak. Bagaimana mereka mempersembahkan yang terbaik dari Tuhan. Dan di situ kita bisa melihat teman-teman, mereka tuh bukan orang yang
bukan orang Yahudi, bahkan mereka bukan orang Yahudi, mereka bukan orang yang dalam tanda kutip layak untuk memberikan persembahan saat itu. Tapi justru hal-hal seperti itu tuh mereka dilayakan gitu. Nah, dalam Injil Yohanes sendiri teman-teman dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi pertanyaannya adalah dalam setiap perayaan kita, adakah kasih karunia itu diberitakan? Adakah kebenaran itu diberitakan lewat nyanyian kita, loh, drama kita, loh, sesuatu yang kita persembahkan? Mungkin ada feedback dari teman-teman. Ya nyambung sih dengan hal itu, aku jadi kepikiran gitu. Persembahan yang dibawakan emas, kemenyan, dan mur, yang semua melambangkan Yesus sendiri ya sebagai raja dan juga persiapan kematiannya atau imam juga gitu ya. Nah, terkadang kita dalam perayaan tuh sering sekali hanya menampilkan saja gitu ya, tapi nggak ada maknanya gitu. Kita ya berlindung kepada tameng, aku memberikan persembahan untuk Tuhan, nyanyinya, dramanya, atau penampilan apapun itu, tapi nggak ada satu rangkaian utuh yang khususnya kalau ada tema ya, sangat baik kalau ada satu rangkaian utuh yang menyentuh tema sehingga klimaksnya di firman Tuhan. Nah, sering sekali tampilan-tampilan itu nggak nyambung juga dengan firman Tuhan, dan ya disayangkan pada akhirnya hanya tampilan aja gitu ya. Padahal yang sesuatu yang kita persembahkan baik juga kita bisa memberikan makna di dalamnya untuk mendorong firman Tuhan itu sendiri sih. Itu sih. Ya, bicara tentang orang Majus yang memberi yang terbaik, saya mencoba memikirkan bahwa mungkin merayakan Natal itu berarti kita sedang memberi yang terbaik lewat acara kita, lewat kegiatan kita. Tapi menyambut Yesus itu sedang memberi yang terbaik lewat hidup kita. Tadi mungkin ada yang bertanya ya, salah nggak ya merayakan Natal? Nggak salah juga, tapi apa yang kita rayakan ini, memberi yang terbaik lewat acara kita ini, ya harusnya membawa orang-orang juga menyambut Yesus dalam acara kita. Jadi acara kita bukan sekedar mau cari paling bagus, gerejaku paling bagus, komisiku paling bagus, paling meriah, dan sebagainya. Tapi gimana setiap Jumat atau setiap orang Kristen yang merayakan Natal, mereka pun akhirnya dapat makna Natal itu sendiri, pesan Natal itu sendiri. Karena itu menarik ya, karena kita sering terjebak dalam kompetisi. Saya ingat ketika saya megang acara tahun lalu, budget paling besar tuh di makanan, kedua tuh di dekorasi. Kenapa? Pokoknya kita harus lebih bagus dari gereja lain. Gereja lain ngasih ayam, kita kasih babi gitu. Gereja lain pakai styrofoam, kita kasih emas gitu. Kurang lebih kayak gitu ya, kurang lebih ya. Tapi sebenarnya kan bukan itu maknanya. Dan kita menghabiskan budget belasan puluhan juta untuk itu. Saya cuma bilang, lah kita ngundang-undang semua, nanti begitu beres ibadah acara mereka pun nggak ke gereja kita lagi gitu. Lantas buat apa? Kita spend makanan yang sedemikian besar gitu. Tapi di mana? Apakah akhirnya mereka datang ibadah hanya untuk cari makanan, cari door prize teman-teman. Itu juga door prize itu besar. Pokoknya door prize kita harus iPhone supaya apa? Supaya yang datang banyak. Akhirnya mereka datang karena Tuhan Yesus atau karena door prize. Ya. Benar sih, saya pernah melayani juga di satu gereja yang mungkin fokusnya ke door prize. Jadi tahun ini kita mau door prize apa nih? Tahun lalu udah ini, hari ini harus lebih meriah. Kemudian saya mempertanyakan bahwa apa sih tujuan door prize ini? Jangan sampai kita membawa mereka menyambut door prize, bukan menyambut Tuhan Yesus itu sendiri. Akhirnya kan motivasinya salah ya, untuk cari banyak jiwa datang, tapi motivasi jiwa-jiwa ini salah. Mereka pun nggak dipuaskan oleh firman, tapi dipuaskan oleh door prize. Akhirnya juga jatuhnya ke perayaan yang mungkin nggak dapat meaning Natal itu sendiri. Yang menarik yang disampaikan teman-teman ya, terasa relate lah untuk gereja-gereja yang khususnya gereja-gereja lumayan besar atau menengah ke atas gitu ya. Kalau menengah ke bawah biasanya lebih sederhana. Ya, anyway ada komentar dari teman kita juga, Neki. Kalau menyatakan Natal bisa dirayakan oleh semua orang. Kalau merayakan Natal itu bisa dirayakan semua orang Kristen, tapi kalau menyambut
Kristus hanya bagi orang yang percaya dengan sungguh-sungguh, memandang kepada Kristus, kepada Tuhan, dan Juru Selamat secara pribadi. Jadi kalau menyambut Kristus bukan rutinitas, tapi kesiapan hati. Ya, sepakat sebenarnya, tapi kayak menutup kemungkinan orang-orang yang nggak percaya untuk menyambut Yesus ya. Tapi kan harusnya kita yang sudah percaya itu mendorong orang lain percaya terlebih dahulu, tapi menyambut Kristus ini loh gitu kan. Dengan demikian kan memang dari sisi dalamnya mulai ada kepercayaan, dan ini kan juga bisa jadi bentuk penginjilan kita juga ketika momen-momen perayaan Natal, mengundang tetangga-tetangga dekat gitu ya, meskipun mungkin mereka next week belum bisa join, tapi setidaknya mereka sudah sempat mendengar gitu kan. Nah, disitulah momen kita untuk fokus kepada menyambut Kristus, bukan menyambut door prize tadi gitu. Oke, jadi gimana nih paus kita sekarang? Ya, ini ada komentar yang menarik dari Regi Leo. Door prize-nya pintu, jadi awal doang ya. Isinya ternyata ya Alkitab gitu ya. Dari Kara Slay, banyak gereja yang mulai kehilangan makna Natal yang ditampilkan Van sama Santa Claus jadi bintang utama di Natal. Ya, itu sering terjadi dan cukup ya mengecewakan. Sayang sekali Natal rasanya jadi Santa Claus. Ya, well teman-teman, jangan hanya ngomong doang tentunya kita ya, nggak hanya ngomong doang, mari kita eksekusi tentunya, supaya masa-masa paus sebelum Natal ini benar-benar menolong kita lebih memaknai Natal itu sendiri, dan Natal yang sejati bahkan. Nah, dari teman-teman nih, silahkan tentukan kapan waktu yang akan kalian ambil, dan bakal ngapain aja kira-kira dalam masa-masa paus itu. Siapa mau jawab duluan, silakan. Bang Billy kayaknya mau jawab duluan dia. Enggak lah, tapi ya kalau saat paus ini seperti biasa kita saat teduh kita mulai bikin journaling, kita mau ngapain. Kalau saya sebagai leader saya mulai mendoakan anak-anak saya gitu, tim-tim saya supaya mereka masing-masing siap dan kuat ya, karena memang namanya gereja pekerjaan Tuhan, pasti gangguan itu pasti ada gitu, tapi yang pasti mereka tuh siap dan kita bisa melayani yang terbaik gitu, nggak sekedar terjebak event begitu. Kayak yang saya garis bawahi adalah saya nggak mau sih misalnya anak baik saya maupun anak-anak di bawah saya itu jadi sekedar calo angkot begitu. Cimahi, Surabaya, Bandung gitu, tapi mereka nggak pergi. Tapi yang saya inginkan ya justru mereka mendapatkan makna yang jelas, mereka mendengar Kristus tuh speak some things di dalam hati mereka masing-masing. Itu sih. Apa ya teman-teman? Kalau dari aku sendiri, kapan waktu yang akan kuambil untuk lakuin masa pos ini, kalau aku itu aku rencananya itu ambilnya itu di malam hari, setelah semua aktivitas itu selesai. Suasananya itu tenang, udah nggak panik gitu, nggak ribet di pagi-pagi hari. Pagi hari aku tetap biasanya tetap doa pagi, tapi untuk pos untuk merayakan Natal menyambut Yesus ini, aku akan ambil di waktu di malam hari. Apa yang aku lakukan, aku akan mengambil saat teduh dengan mematikan semua perangkat elektronik yang aku punya, mungkin akan merenungkan kembali, membaca Alkitab terkait kelahiran Yesus itu ya, mengingat kembali kelahiran Yesus itu, terus juga mengucap syukur pastinya karena mengucap syukur untuk di hari Natal ini bisa merayakan juga dengan keluarga, mendoakan keluargaku, mendoakan teman-temanku, mendoakan saudaraku juga gitu. Ya merenungkan kembali, yang penting itu menyiapkan hatiku untuk menyambut Yesus gitu. Nggak hanya sibuk merayakan Natal aja, tapi juga menyambut Yesus itu sendiri. Ya. Kalau saya pribadi, selain di waktu-waktu saat teduh, biasanya saya kasih satu hari khusus yang saya sudah pilih sebelum pelayanan atau sebelum perayaan Natal untuk benar-benar ambil waktu refleksi yang lebih panjang, lebih lama, pasti juga dengan waktu-waktu doa dan juga baca firman Tuhan. Tapi mungkin
di satu hari itu benar-benar khususkan untuk saya refleksi diri dan juga menenangkan hati, merenungkan makna Natal itu sendiri. Karena menurut saya itu sangat penting sebelum saya melayani dan juga setelah saya mau buat cek ada pelayanan dengan tim youth secara. Jadi pasti kerinduan saya mau ajak satu tim saya ini untuk melakukan supaya bukan cuma saya, tapi semua tim saya pun benar-benar dapat makna itu apa, supaya pelayanan kami bukan menunjukkan siapa kami, tapi supaya setiap anak-anak youth kami layani, mereka tuh benar-benar merasakan kasih Tuhan itu sendiri di momen Natal ini. Ya, dariku tentunya kapan waktu yang terbaik ya sekarang, tapi nggak sekarang banget. Kalau sekarang banget nanti kita jadi patung semua, pause semua gitu ya. Nggak jadi ngobrol kita, nggak selesai-selesai ngobrolnya. Oke ya, tapi sekarang dalam artian ya selesai ini dan aku kayak jadi kepikiran aja gitu untuk dorong khususnya para panitia Natal di gerejaku untuk ada waktu gitu jam 6 sore mungkin untuk telepon bersama di grup WhatsApp untuk berdoa bareng, pause sejenak, menyibukkan diri dari kesibukan untuk berdoa khususnya untuk Natal, bukan hanya acaranya tapi untuk pribadi-pribadi supaya benar-benar menyambut Yesus. Ya kira-kira itu sih untuk pribadi ya. Menurutku komitmen yang paling penting adalah berdoa ya, berdoa dan juga punya waktu doa khusus gitu ya untuk benar-benar menyambut Kristus. Dan ya selama ini jujurly belum aku lakukan gitu ya, tapi ya aku akan komitmen sampai hari Natal dan seterusnya. Oke. Oke. Ada komentar nih dari teman-teman. Memiliki ada komentar nih teman. Terima kasih inspirasinya Kak Yola, sama-sama Kak Regileo. Semoga Kak Regileo juga bisa nggak hanya merayakan Natal, tapi juga menyambut Kristus juga di dalam hati Kak Leo gitu ya. Terima kasih juga untuk semua yang sudah bergabung. Ini waktu sebenarnya masih lama ya. Sudah hampir jam 8 teman-teman ya. Itu artinya sebentar lagi kita akan berpisah. Ya, masih banyak ya yang harusnya yang bisa kita obrolin. Tapi ya gitulah waktu yang membatasi kita. Sebelum kita akhiri diskusi nih, aku minta ke teman-teman, Kak Ray, Kak Sivera, Kak Billy, untuk bagiin closing statement-nya masing-masing ya. Nanti mulai dari Kak Billy, Kak Ray, terus Kak Sivera, kemudian aku. Intinya pause itu membuat intinya pause itu membuat kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan tujuannya. Amin. Thank you, Bang Billy. Ya, dari gue ya teman-teman, kiranya momen Natal ini tuh kita nggak hanya merayakan Natal tentunya, tetapi menyambut Kristus. Dan mari perbanyak waktu untuk mempersiapkan hati pikiran kita untuk menyambut Kristus itu. Bukan untuk membangun suasana Natal, tapi menyambut Sang Natal itu sendiri. Itu dariku. Thank you. Kalau dariku, jangan lupa pause supaya fokus kita sekarang mungkin lagi blur, difokuskan kembali kepada meaning Natal itu sendiri, yaitu kelahiran Tuhan Yesus dan kasih Tuhan. Oke, kalau dari aku, luangkan waktu sejenak menjelang Natal, bukan untuk mempersiapkan perayaannya, tapi untuk menyiapkan hati kita. Mungkin momen-momen pause seperti ini bisa jadi awal untuk perubahan besar dalam hidup. Oke. Terima kasih semuanya, Kak Billy, Kak Sivera, Kak Ray, juga teman-teman semuanya yang nonton, yang sudah hadir, yang sudah berkomentar. Mohon maaf ya kalau ada komentar-komentar mungkin yang terlewat. Mohon maaf banget, terima kasih banyak sudah bergabung. Sabda Youth minggu depan, topiknya What Are You Waiting For? Apa itu? Nanti kita saksikan minggu depan ya. Jangan lupa teman-teman follow Sabda Resources supaya nggak ketinggalan info selanjutnya. Untuk saya minta dengan kasih Kak Billy untuk tutup dalam doa. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih karunia Tuhan yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya bukan karena kebenaran kami dibenarkan, tapi karena kebenaran Kristus, karena kasih karunia Tuhan.
dan kedatangan-Mu Tuhan ke dalam dunia ini Tuhan, memberitakan Injil-Mu, memberitakan kasih karunia Tuhan. Dan kiranya Tuhan kami percaya Tuhan, Engkau bukan hanya sekedar lahir di Bethlehem, tapi Engkau lahir dalam hati setiap kami Tuhan. Dalam ibadah Natal tahun 2025 ini kami berdoa Tuhan buat setiap kami Tuhan, masing-masing kami mempersiapkan hati kami Tuhan, supaya kami benar-benar melakukan sesuatu sesuai dengan tujuannya, lewat acara-acara yang kami persiapkan, lewat kegiatan-kegiatan yang kami lakukan Tuhan, lewat setiap kepanitiaan yang kami bergabung. Kami percaya Tuhan Yesus, biar nama Tuhan saja yang dimuliakan lewat setiap acara yang kami lakukan, setiap gereja-gereja yang ada Tuhan di Indonesia. Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai setiap perayaan Natal Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih karunia Tuhan ada atas setiap gereja Tuhan, dan biar setiap gereja Tuhan memberitakan kebenaran Injil kasih karunia di berbagai tempat. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan melanjutkan kembali aktivitas kami masing-masing. Kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin kami semua Tuhan, hingga kami Tuhan boleh Tuhan setia sampai akhir memperoleh mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. See you teman-teman. Terima kasih yang sudah bergabung. Sampai jumpa di Sabda Youth minggu depan. Thank you Vera, thank you Bang Billy. Thank you.